Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait tanggapan komunikasi krisis yang lebih luas dalam mata kuliah manajemen krisis. Oke, next, anggota kelompok satu. Yang pertama ini ada Kamila Ramadina Lutfi, ada Hasna Nur Fauzia, ada saya sendiri Lisnawati, ada Rahma Azahra, dan juga ada Sonia Eka Apriliani. Next. Oke, awal-awal dulu. Yang pertama adalah tim manajemen krisis atau krisis manajemen tim (CMT) memiliki tugas sebagai pengambilan keputusan tingkat tinggi untuk melindungi hal-hal yang diakui sebagai nilai tertinggi, seperti kepercayaan pemegang saham dan juga reputasi, yang secara kolektif mereka berikan kepada organisasi. Oleh karena itu, CMT harus sampai ke inti masalah secepat mungkin dengan berpikir di luar insiden atau masalah yang sedang dikelola dan memahami mengapa perusahaan berada dalam mode krisis, bukan hanya mode manajemen insiden atau masalah. Sementara CCT atau Crisis Communication Team, tim komunikasi krisis, mempunyai peran yang berbeda yakni memantau media, menyusun konten, melatih juru bicara, memeriksa fakta sebelum ditandatangani untuk penggunaan komunikasi, menjaga telepon, mengawasi keterlibatan pemangku kepentingan, berhubungan dengan fungsi lain, memastikan komunikasi internal berjalan dengan lancar, tidak diabaikan, terlibat dengan media sosial, dan masih banyak lagi. Next. Oke, yang pertama ini ada contoh kasus berdasarkan buku. Kronologi kejadian ini pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 dideteksi adanya kebocoran gas pada lapangan Elgin di Laut Utara Inggris, 240 km dari kota Aberdeen. Kegiatan produksi langsung dihentikan dan 238 pekerja dievakuasi. Kebocoran ini meluas 8 minggu kemudian pada tanggal 15 Mei 2012. Dan respon yang dilakukan oleh operator, yakni perusahaan energi Prancis, nama perusahaan ini adalah Total, telah diakui sebagai salah satu penanganan yang baik terhadap insiden dan manajemen krisis yang melanda perusahaan. Next. Manajemen Total, perusahaan energi Prancis. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sektor energi, Total telah memiliki struktur, proses, dan tenaga-tenaga terlatih untuk merespon insiden yang terjadi. Manajer operasional di kota Aberdeen dengan segera menyadari ada sesuatu yang serius yang akan terjadi terkait dengan insiden kebocoran gas, dan ia langsung mengaktifkan prosedur keselamatan gawat darurat lokal. Dengan segera, krisis segera dinyatakan di UK, United Kingdom, dan tim manajemen krisis baik di UK maupun di Paris langsung disiagakan. Next. Selanjutnya bagaimana cara pengelolaan tekanan dari pihak luar. Yang pertama ini, respon komunikasi yang dilakukan secara terpusat dari Aberdeen, terutama pada awal terjadi krisis. Selanjutnya, tenaga penanganan media yang terlatih dari dalam perusahaan dan dari agensi lokal dimobilisasi untuk mengisi celah sumber-sumber komunikasi. Selanjutnya, pada hari pertama dirilis 5 pernyataan, 12 permintaan wawancara diterima, dan 1 wawancara sudah dilaksanakan. Lalu website alternatif sudah disiapkan sebagai sumber informasi dan memberikan informasi terbaru kepada publik terkait dengan krisis yang terjadi. Website ini diaktifasi dalam hitungan jam setelah krisis terjadi dan menjadi sarana penyampaian informasi utama bagi tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahma Azhar. Baik, terima kasih Lisna atas kenalannya. Yang selanjutnya yang dilakukan adalah tim lokal ini di Aberdeen juga sudah menerima persetujuan terkait dengan protokol media sosial yang baru, sehingga tim dapat menggunakan saluran sosial media untuk menyampaikan keberadaan mereka. Dan namun tim komunikasi di Aberdeen juga kewalahan dalam melakukan fungsinya karena perhatian media pada 24 jam pertama setelah peristiwa ini terjadi sangat besar. Dan juga tim berusaha untuk memenuhi semua permintaan, mengeluarkan semua informasi yang diperlukan, meski kadang masih dirasa kurang mencukupi bagi para jurnalis. Dan prioritas diberikan dalam pengelolaan dilakukan sebaik mungkin karena selain media, masih banyak stakeholder lain yang terkait pada peristiwa ini dan mereka semua memiliki kepentingannya sendiri. Next. Dan total ini juga menurunkan tambahan tenaga komunikasi profesional dalam pihak internal maupun eksternal, termasuk ahli komunikasi pada sektor energi.
dan 5 unit komunikasi dibentuk yang masing-masing bertugas untuk menangani aspek yang berbeda-beda. Salah seorang senior berkata bahwa mereka menyadari kurangnya komunikator dan mereka menghubungi semua orang yang dinilai memiliki kapabilitas untuk membantu mereka dalam persoalan ini. Nah, terdapat respon dari grup total, yakni meski sudah mengetahui informasi mengenai insiden ini sebelumnya, namun grup belum menyadari bahwa adanya tekanan karena hubungan pihak luar ke kantor pusat total di Paris sangat terbatas. Nah, ketika penutupan bursa saham Prancis hari itu terlihat bahwa insiden ini berdampak pada pasar. Grup lalu melihat bahwa insiden di UK dapat mempengaruhi reputasi, kepentingan komersial, dan juga finansial total. Mereka lalu segera membentuk tim penanganan krisis yang terdiri daripada eksekutif dan mulai efektif bekerja pada keesokan harinya. Nah, masuk kepada komunikasi digital. Komunikasi secara digital ini menjadi pilar utama dalam merespon yang dilakukan. Melalui koordinasi antar tim di Aberdeen dan Paris, website penanganan krisis yang dibuat ini untuk penanganan insiden ini menjadi sumber informasi utama dan sarana yang sangat penting untuk referensi stakeholders. Dan juga website ini mempublikasi 28 press release, 5 visual, termasuk dengan foto, video, diagram, dan juga termasuk publikasi dari analisis yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penggunaan grafik ini menjadi bagian penting dalam komunikasi karena membantu penjelasan hal teknis yang kompleks kepada media. Nah, media sosial juga menjadi sarana respon yang penting. Total merupakan perusahaan pertama yang menggunakan media sosial untuk menangani insiden semacam ini. Namun, beberapa minggu setelah krisis berlangsung, penggunaan sosial media ini dibatasi karena adanya bahaya penciptaan berita melalui media sosial. Salah satu pimpinan komunikasi di Total mengatakan bahwa dalam krisis media sosial, baik dalam penyampaian informasi, namun tidak dapat membantu dalam menyampaikan opini sehingga hal itu harus dihindari. Next. Nah, masuk kepada meja informasi. Dalam minggu pertama, Total menerima 800 panggilan sehingga koordinasi terkait informasi yang sudah disetujui menjadi tantangan sendiri. Juga Total membentuk struktur pelaporan yang jelas melalui meja informasi yang dibentuk di Paris, di mana komunikator dapat menerima informasi terkini yang sudah disetujui, statement terkini, percakapan yang detail, dan juga berbagai dokumen lainnya. Hal ini bukan merupakan bagian dari prosedur krisis yang resmi, namun menjadi elemen yang sangat berharga karena memastikan semua yang disampaikan melalui media sudah divalidasi dan juga disetujui. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sonia. Baik, selanjutnya masuk ke juru bicara. Pertama, penunjukan juru bicara langsung dilakukan pada awal krisis. Di UK, juru bicara adalah orang Prancis yang sudah fasih berbahasa Inggris dan merupakan komunikator yang profesional. Ia telah mendapatkan pelatihan sebelumnya selama 4 tahun dan meski mengakui awalnya merasa kesulitan, namun ia berhasil mengarahkan agenda pembicaraan terkait dengan krisis. Masuk ke pengelolaan stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder kunci adalah pemerintahan UK, sehingga pihak Total bekerja sama erat dengan pemerintahan karena stakeholder ini yang merupakan bagian vital dari penanganan krisis. Secara keseluruhan, insiden ini menyangkut 383 stakeholder yang berada di seluruh dunia dan dihubungi oleh pihak Total. Komunikasi internal dijadikan prioritas utama dengan penyampaian informasi melalui sarana internal, intranet, briefing internal, dan newsletter, sebelum informasi tersebut disampaikan kepada pihak eksternal. Untuk mengelola beban kerja, krisis ini berjalan selama beberapa minggu dan banyak karyawan bekerja selama 17 jam per hari, termasuk di akhir pekan tanpa istirahat yang cukup. Meskipun pihak Total mengakui mereka memerlukan perencanaan kerja yang lebih baik, namun semua tim sangat kompeten dan bersedia melakukan pekerjaan ini. Banyak di antara mereka yang merasa terlibat langsung sehingga tidak mau meninggalkan pekerjaan. Sehingga meski lelah, banyak yang memiliki komitmen dan tidak mau beranjak dari pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya keberhasilan Total. Total dipuji karena penanganan krisis yang mereka lakukan pada insiden ini, baik
dalam hal operasional dan strategi komunikasi yang transparan. Namun pihak Total mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan meski terlihat baik, namun tetap sebuah masalah yang harus diselesaikan. Dan ini bukanlah hal yang positif, dan pengalaman ini membuat kita menjadi rendah hati dan selalu kita ingat. Masuk ke dalam manajemen media dalam krisis dari kasus tersebut. Yang pertama, bagian terbesar dari fungsi komunikasi dalam sebuah krisis adalah melakukan manajemen media. Tim manajemen krisis atau CMT tidak boleh didikte oleh media, namun jadikan media sebagai alat bagi organisasi dalam menangani krisis dan menghubungkan organisasi dengan stakeholder dan publik. Media bukanlah audiens yang utama, namun tepat merupakan saluran utama yang menentukan reputasi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kamila. Yang selanjutnya adalah strategi manajemen media dalam krisis. Yang pertama ada setting objectives dan devising strategy, terus ke content and message, terus the apology, terus the spokesperson role, terus managing the volume of mainstream media interest, terus ada managing online media. Terus kembali lagi ke setting objectives and devising. Oke. Selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan merancang strategi. Tujuan dari komunikasi krisis adalah untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh organisasi mencerminkan harapan dan tuntutan pemangku kepentingan dan kemudian dikomunikasikan kembali pada pemangku kepentingan yang tepat dengan cara yang benar. Dengan adanya demikian mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dan reputasi mengingat situasinya. Yang selanjutnya ada konten dan pesan. Contohnya dari British Midland menunjukkan bahwa pesan pada tahap awal krisis dapat berupa fakta yang singkat. Tetapi pesan tersebut perlu didasarkan pada tindakan yang terbukti. 3. CS12 adalah pedoman yang baik untuk mengembangkan pesan krisis. Yang pertama, perhatian dan kepedulian bagi mereka yang terkena dampak. Yang kedua, perhatian dan kepedulian bagi mereka yang terkena dampak. Dan yang ketiga, komitmen untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada krisis manajemen di BBC. Pada tahun 2012, BBC dituduh mengorbankan standar jurnalistik untuk melindungi reputasinya sendiri setelah menghentikan penyelidikan oleh salah satu program berita andalannya sendiri terhadap Sir Jimmy Savile, seorang presenter televisi BBC terkemuka dan baru saja meninggal, yang telah dituduh dari puluhan tahun pelecehan seksual. Krisis yang terjadi salah satu tantangan reputasi terbesar yang pernah dihadapi BBC, diperparah beberapa minggu kemudian ketika jurnalis dari program berita yang sama, Newsnight, melaporkan di Twitter bahwa tokoh masyarakat lain akan terlibat dalam pelecehan seks anak. Dituduhan dalam episode Newsnight mendatang. Selanjutnya ada kepemimpinan media. Seperti pemimpin organisasi lainnya yang sedang mengalami krisis atau mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir, George Entwistle akhirnya harus mengundurkan diri. Dia datang untuk mempersonifikasikan krisis dan sebagian besar dari cerita media yang sedang berlangsung adalah tentang apa yang dia ketahui, apa yang tidak dia ketahui, dan apakah dia cukup berada di puncak peristiwa. Selanjutnya adalah memilih juru bicara. Jika sebuah organisasi lebih gesit dalam krisis, ia dapat memberikan dirinya sendiri pilihan untuk peran juru bicara. Sekali lagi adalah keputusan strategis utama yang harus dibawa oleh kepala komunikasi ke CMT pada tahap awal. Meskipun organisasi mungkin telah menciptakan calon kandidat yang baik untuk pekerjaan itu, rincian krisis biasanya mempersempit lapangan secara signifikan. Ini masih merupakan keputusan penting dalam memilih seseorang yang terlalu senior dan anggotanya telah meningkatkan sendiri dalam krisis tersebut. Memilih seorang yang terlalu junior dan Anda mungkin menghadapi kritik karena melindungi para pemimpin. Pilih seorang ahli teknik yang mungkin dituduh mencoba menyajikan masalah emosional sebagai masalah ilmiah. Pilih setelan dan responsnya mungkin terlihat terlalu korporat.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasna. Baik, terima kasih Kamila. Selanjutnya ada mengelola volume minat media arus utama. Jadi fungsi komunikasi datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Namun, hanya sedikit yang memiliki tenaga kerja yang cukup di satu lokasi untuk menangani volume panggilan media yang mungkin diterima organisasi dalam suatu krisis. Lebih lanjut, tim komunikasi tidak ingin sepenuhnya terganggu oleh panggilan media yang masuk. Ada banyak peran lain yang harus dimainkan. Pemimpin komunikasi ingin memisahkan respon reaktif terhadap pernyataan jurnalis yang tak ada habisnya dari pekerjaan proaktif yang perlu dilakukan timnya. Kemudian mengelola media online. Bagian di atas tentang mengelola panggilan dari wartawan yang mungkin tampak agak ketinggalan zaman. Tetapi sebenarnya tidak. Bahkan di dunia online saat ini, komunikasi dengan media dalam krisis masih mengutamakan tentang pernyataan pers dan panggilan telepon. Apa yang dilaporkan oleh pers utama dan media penyiaran tentang organisasi dalam krisis masih menjadi perhatian utama manajer media krisis. Kemudian ada perencanaan. Fase mendengarkan awal bukanlah sesuatu yang berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari. Hal ini lebih merupakan pola pikir daripada aktivitas terikat waktu. Kebutuhan untuk merencanakan tanggapan akan datang dengan sangat cepat. Jadi pernyataan yang diajukan pada fase ini adalah yang pertama, mengingat situasi krisis. Apa yang akan dilihat oleh audiens online Anda, offline dan online, dan bagaimana mereka mengharapkan Anda berperilaku. Yang kedua, platform media sosial apa yang memungkinkan Anda menargetkan pemangku kepentingan utama secara langsung dan efektif. Dan yang ketiga, bagaimana kemungkinan cerita akan berkembang secara online. Jadi misalnya, situs apa yang akan digunakan pemangku kepentingan untuk informasi langsung tentang masalah atau insiden. Jadi siapa yang mungkin mengambil cerita dan di mana mereka bisa mengambilnya. Yang keempat, pada titik mana jika ada yang tepat bagi para pemimpin dan karyawan organisasi untuk dikerahkan. Akankah permintaan maaf YouTube yang sekarang ada di mana-mana pantas? Dan jika iya, dari siapa dan kapan? Dan yang terakhir, apakah mungkin untuk memanfaatkan pendukung dan sekutu yang ada di media sosial? Siapa yang mungkin mendukung kita dan apa yang mereka butuhkan dari kita? Nah, selanjutnya itu keikutsertaan. Setelah tahap perencanaan selesai, strategi keterlibatan akan menjadi jelas. Pada titik ini, organisasi akan memutuskan untuk melanjutkan dengan salah satu cara berikut, yaitu jangan terlibat. Apakah keterlibatan tidak sesuai dengan kepribadian mereka atau tahap perencanaan telah menemukan terlalu banyak masalah? Non-keterlibatan masih menjadi pilihan, namun akan ada konsekuensi dari non-keterlibatan di mana adalah versi online tidak ada komentar dan hanya boleh digunakan ketika untuk alasan apapun. Diputuskan bahwa itu akan memperburuk keadaan. Yang kedua, terlibat dengan fakta saja. Hal ini adalah bagaimana pilihan yang paling aman, di mana strategi media sosial itu menjadi sedikit lebih sederhana, yaitu ketika fakta baru tersedia, mereka dapat disebarluaskan melalui saluran online yang sesuai. Namun, ini adalah komunikasi satu arah dan tidak sesuai dengan aturan media sosial. Nah, ini akan menarik beberapa kritik, tetapi akan mencegah organisasi terlibat dalam percakapan yang tidak terkendali dan beresiko. Yang ketiga, terlibat dengan dialog. Memberdayakan komunikator untuk terlibat dalam percakapan yang tulus menghadirkan risiko, tetapi paling sesuai dengan semangat media sosial. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.